Halo guys, balik lagi di channel kita, tempat nongkrongnya anak gadget yang pengen tahu rekomendasi HP terbaik tanpa bikin dompet nangis. Kali ini kita bakal kupas tuntas 7 smartphone terbaik di harga 1 jutaan rupiah aja. Jadi, kalau kamu lagi cari HP yang layarnya mulus, kameranya jernih, baterai badak, atau chipset yang kenceng buat harian, simak video ini sampai habis. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan rekomendasi gadget terbaru. Yuk langsung gas! Pertama, ada Vivo Y19 SGT 5G, HP yang tampilannya cukup tangguh. Layarnya pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan refresh rate 90 Hz, resolusi 720 x 1600 pixel dengan kerapatan 260 ppi, plus kecerahan maksimal tembus 1000 nit. Jadi masih oke banget buat nonton YouTube outdoor. Chipsetnya udah pakai MediaTek Dimensity 6300 octa-core, 2 inti 2,4 GHz Cortex A76. Performanya jelas di atas HP entry level lain. Untuk memori, Vivo kasih pilihan 6 GB atau 8 GB RAM dengan storage 128 GB atau 256 GB. Yang menarik, tipe storage-nya eMMC 5.1. Masih ada slot micro SD sampai 1 TB. Kamera belakangnya ada dua lensa, 50 megapiksel wide dengan PDAF plus 2 megapiksel depth. Rekam video maksimal Full HD 30 fps. Kamera depan cuma 5 megapiksel wide, juga rekaman Full HD 30 fps. Untuk selfie sih standar banget ya, agak nanggung kalau dibanding kompetitor. Baterai 5500 mAh dengan fast charging 15 watt, bisa reverse charging juga. Lumayan awet, tapi pengisian agak lama. Keunggulan Vivo ini ada di ketahanan, sudah IP64 tahan debu total plus cipratan akhir. Dapat sertifikasi MIL STD 810H sama SGS drop resistant. Jadi ini HP tahan banting. Fitur tambahan, fingerprint di samping, stereo speaker, jack audio 3,5 mm, pilihan warna ungu kristal dan hijau giok. Menurutku, HP ini cocok buat yang butuh ketahanan fisik dan baterai badak, meski kamera depan dan chargingnya kurang nendang. Berikut harga dan spesifikasi Vivo Y19 SGT 5G. Yang kedua ada Itel P70. HP murah tapi baterai gede banget. Layarnya 6,67 inci IPS LCD 120 Hz dengan resolusi 720 x 1600 pixel, 263 ppi, dan kecerahan 700 nit. Ada fitur dynamic bar biar kelihatan modern kayak island-islandan. Chipsetnya masih basic, MediaTek Helio G50 octa-core, 4 inti 2,2 GHz Cortex A53. Buat sosmed oke, tapi gaming berat agak ngos-ngosan. RAM ada 4 GB atau 8 GB, storage 128 GB eMMC 5.1 plus micro SD sampai 1 TB. Kamera belakang cuma satu lensa 50 megapiksel wide rekaman Full HD 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel wide dengan LED flash juga rekaman Full HD 30 fps. Kualitas fotonya ya standar HP sejutaan. Baterai jadi nilai jual, 6000 mAh fast charging 18 watt. Gak cepet banget ngecasnya, tapi tahan 2 harian gampang. Ketahanan IP54, tahan debu ringan dan percikan air. Fitur tambahan, fingerprint di samping, infrared, jack 3,5 mm. Menurutku, ini HP cocok buat pakai kasual dan tahan lama, tapi kamera dan chipset bukan yang terbaik. Berikut harga dan spesifikasi Itel P70. Nah ini dia, Redmi 15C, HP yang jadi kuda hitam di kelas 1 jutaan. Layarnya 6,9 inci IPS LCD 120 Hz, resolusi 720 x 1600 pixel, 254 ppi, proteksi Gorilla Glass 3, kecerahan 810 nit, plus sertifikasi to fire inland flicker free, circadian friendly, dan DC dimming, jadi aman buat mata.
Chipsetnya MediaTek Helio G81 Ultra-core octa-core, 2 inti 2,4 GHz, performanya oke di kelas 1 jutaan. RAM 6 GB atau 8 GB, storage 128 GB atau 256 GB. Ada slot micro SD khusus. Kamera belakang cuma satu lensa wide 50 megapiksel f1.8, rekaman Full HD 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel wide, rekaman Full HD 30 fps. Sederhana, tapi 50 megapikselnya lumayan detail. Baterai 6000 mAh fast charging 33 watt, 50% cuma 30 menit. Ini kenceng banget untuk kelas entry. Sudah IP64 tahan debu dan percikan air. Fitur tambahan, Wet Touch 2.0, layar tetap responsif saat basah. NFC, fingerprint samping, jack 3,5 mm. Update OS juara. Android 15 HyperOS 2.0 dijamin 4 kali update OS sampai Android 19 plus 6 tahun patch keamanan. Menurutku, ini paket paling lengkap di kelasnya. Baterai gede, charging ngebut, layar aman plus update software panjang. Berikut harga dan spesifikasi Redmi 15C. Berikutnya ada Technospark Go 2. Kalau mau yang stylish, ada Technospark Go 2. Layarnya 6,67 inci IPS LCD 120Hz, resolusi 720x1600 pixel, 263 ppi, ada fitur dynamic bar biar kelihatan modern kayak island-islandan. Chipsetnya masih basic, Unisoc Tiger T7050 octa-core, 2 inti 1,8 GHz. Masih oke buat harian. RAM ada 3 GB atau 4 GB, storage 64 atau 128 GB, bisa micro SD slot khusus. Kamera belakang 13 megapiksel wide f1.8 dengan PDAF, rekaman Full HD 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel wide ada dual LED flash, juga rekaman Full HD 30 fps. Baterai 5000 mAh fast charging 18 watt. Ketahanan IP64, tahan debu dan percikan air, plus tahan jatuh 1,5 meter. Fitur tambahan, stereo speaker, DTS sound, fingerprint samping, jack 3,5 mm. OS Android 15 HiOS 15, tapi nggak ada jaminan update. Menurutku, HP ini unggul di audio dan ketahanan fisik, tapi sayangnya update OS agak minim. Berikut harga dan spesifikasi Technospark Go 2. Berikutnya ada Infinix Smart 10 Plus, HP yang harganya ramah tapi fitur lumayan. Layarnya 6,67 inci IPS LCD 120Hz, resolusi 720x1600 pixel, 263 ppi, kecerahan 700 nit, ada fitur Always On Display dan Dynamic Bar. Chipsetnya masih Unisoc T7050 octa-core, RAM 8 GB, storage 128 GB, plus micro SD slot khusus. Kamera belakang ada dua lensa 8 megapiksel wide f1.98 plus 2 megapiksel depth, bisa rekam video 2K 30 fps atau Full HD 1080 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel wide f2.0 dengan LED flash, juga rekaman Full HD 30 fps. Menurutku HP ini lumayan seimbang, tapi kameranya kecil banget dibanding kompetitor. Berikut harga dan spesifikasi Infinix Smart 10 Plus. Selanjutnya ada Nubia A56. Layarnya 6,75 inci IPS LCD 90Hz, resolusi 720x1612 pixel, 261 ppi, ada fitur Live Island interaktif mirip Dynamic Bar. Chipsetnya Unisoc T7200 octa-core, 2 inti 1,6 GHz. Performa sangat entry. RAM 4 GB, storage 128 GB, bisa extend RAM sampai 8 GB. Kamera belakang 13 megapiksel wide plus 2 megapiksel depth, rekaman Full HD 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel wide, rekaman 720p 30 fps. Baterai 5000 mAh, sayangnya chargingnya cuma 10 watt. Menurutku HP ini terlalu basic, baterai lama ngecas, tapi lumayan lah kalau budget ketat.
Berikut harga dan spesifikasi Nubia A56. Terakhir ada Infinix Hot 60i, HP entry tapi speknya agak mewah. Layarnya 6,7 inci IPS LCD 120Hz, resolusi 720x1600 pixel, 262 ppi, kecerahan 700 nit, ada fitur dynamic bar. Chipsetnya MediaTek Helio G81 Ultra Core Octa-core, 2 inti 2,4 GHz. RAM ada 6 GB atau 8 GB, storage 128 atau 256 GB. Bisa micro SD sampai 2 TB. Kamera belakang 50 megapiksel wide f1.79 AI plus sensor tambahan, rekam video sampai 2K 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel wide, ada dual LED flash, juga rekaman 2K 30 fps. Baterai 5160 mAh, fast charging 45 watt, 50% cuma 24 menit, plus bypass charging biar baterai awet. Ketahanan IP64, tahan debu plus percikan air, tahan jatuh 1,5 meter. Fitur tambahan NFC, stereo speaker, radio FM, fingerprint samping, jack 3,5 mm, gyro, dan kompas. Menurutku, HP ini paling menarik kalau kamu pengen charging super kenceng plus fitur lengkap. Berikut harga dan spesifikasi Infinix Hot 60i. Nah, itu tadi guys, 7 smartphone terbaik harga 1 jutaan rupiah di tahun 2025. Kalau menurut gue pribadi, Redmi 15C paling worth it buat long term. Tapi kalau suka fitur lengkap dan fast charging super ngebut, Infinix Hot 60i jadi pilihan menarik. Jadi kamu tim mana nih? Vivo yang tahan banting, Redmi yang future proof, atau Infinix yang serba ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak orang tahu rekomendasi HP terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.